Nabi tidak pernah teman-teman di acara kematian itu mengadakan tahlilan, duduk, baca zikir rame-rame, niatnya kirimkan untuk orang mati. Ini tidak pernah ada dalil menjelaskan zikir bisa sampai ke orang mati, gitu kan? Jadi kita harus jelas masalah ini. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, apakah Abu Bakar melakukan itu? Tidak. Tanpa acara itu semua, dan kau tahu, nggak ada acara itu. Jangan terlalu kita fanatik. Kalau kita mendapatkan sebuah ilmu, ambil hikmahnya. Mana yang baik kita terima, mana yang tidak baik kita tolak. Tapi tidak usah melawan dengan kekerasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum tahlilan menurut pandangan para ustadz. Yang pertama, mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Banyak orang salah paham. Dianggap tahlilan ini kenapa tidak boleh? Ini berarti aliran keras, tidak benar. Itu kan zikir, itu kan bagus. Permasalahannya bukan itu, teman-teman. Kita ini dalam agama disuruh meletakkan sesuatu pada tempatnya. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi Nabi SAW diutus untuk dicontohi, gitu kan? Nabi tidak pernah teman-teman di acara kematian itu mengadakan tahlilan, duduk, baca zikir rame-rame, niatnya kirimkan untuk orang mati. Ini tidak pernah ada dalil menjelaskan zikir bisa sampai ke orang mati, gitu kan? Jadi kita harus jelas masalah ini. Yang sampai doa, ya kita doakan, istighfar buat mereka, iya silahkan. Tapi kalau secara khusus duduk, manggil orang rame-rame ini yang tidak pernah ada, dijelaskan apa adanya baik-baik. Dan kita, saya sudah bilang itu hari, kalau teman-teman mau sportif dan hidup tenang, maka dukunglah semua kebaikan orang yang di sekitar kita dan ingatkan yang salah saja. Itulah tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Syafiq Rija Hasan Basalamah. Rasul SAW ketika meninggal dunia, beliau itu hidup ditinggal mati oleh semua anak laki-laki beliau. Ditinggal mati oleh 3 putri beliau. Ruqayyah meninggal dunia, Ummu Kalthum meninggal dunia, Zainab meninggal dunia. Nabi tidak pernah mengadakan acara itu, tidak pernah mengumpulkan para sahabat, lalu membaca doa bersama-sama, berzikir bersama-sama, lalu makan. Nggak ada. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, apakah Abu Bakar melakukan itu? Tidak. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, apakah Umar melakukan itu? Tidak. Ketika Umar meninggal dunia, apakah Utsman melakukan itu? Tidak. Ketika Utsman meninggal dunia, apakah Ali bin Abi Thalib melakukan itu? Tidak. Nggak ada. Terus gimana supaya diampuni? Betapa mudahnya sunnah Rasul SAW. Biaya yang perlu itu adalah biaya untuk pemakaman. Ya, kalau harus beli tanah, harus beli kafan, ya, itu biaya yang dikeluarkan. Adapun mensolatin tanpa biaya, kita bicara ikhlas lillahi ta'ala. Setelah pemakaman apa yang dilakukan? Selesai, nggak ada apa-apa. Kayak gitu, Ustaz. Ya seperti itu Nabi SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggal dunia yang tidak ditahlili umpamanya dikatakan seperti bangkai, apakah benar engkau mengatakan itu? Benar engkau mengatakan. Bagaimana Rasul SAW ketika meninggal dunia? Seperti bangkai. Bagaimana tatkala Umar meninggal dunia, Abu Bakar meninggal tanpa acara itu semua, dan kau tahu nggak ada acara itu, lalu dikatakan bangkai. Maka cobalah kita melihat Islam ini agama yang indah. Sunnah Nabi SAW itu ketika engkau meninggal dunia, engkau dimandikan, dikafani, disolati, kuburkan, selesai. Terus Ustaz, masa nggak ada acara macam-macam? Ya terus berdoa keluarganya, tetangganya berdoa, tetangganya Ustaz bikin makanan buat yang meninggal dunia. Iya, buat keluarga yang meninggal dunia, kirim makanan buat mereka, ya, kita takziah mendoakan mereka. Seperti itu. Ini afwan, ini yang anak ketahui. Bagaimana di masa Nabi SAW? Kalau mungkin ada yang mengetahui selain dari itu, mengatakan enggak, Nabi juga ditahlili Ustaz. Oh ya, silahkan kita dikasih tahu kalau memang itu telah dilakukan, gitu jamaah. Karena dalam beragama ini, ya kita ingin mengikuti yang paling benar, gitu ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW. Hadza wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tadi penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ustadz Syafiq Rija Hasan Basalamah tentang hukum tahlilan. Selanjutnya kita dengarkan bagaimana hukum tahlilan menurut pandangan Syekh Ali Jabir. Jamaah sekalian, jangan kita terlalu fanatik.
Yang mau yasinan silahkan, yang tidak mau yasinan silahkan, yang mau baca Al-Kahfi silahkan, yang tidak mau baca Al-Kahfi silahkan, asal baca Quran. Yang menjadi masalah yang tidak mau baca Quran sama sekali, atau dia ingat baca Al-Quran pas ada orang mati, jadi seolah Allah turunkan Al-Quran hanya untuk orang mati. Buat kita. Oleh kerana itu jamaah sekalian, jangan terlalu kita fanatik. Kalau kita mendapatkan sebuah ilmu, ambil hikmahnya. Mana yang baik kita terima, mana yang tidak baik kita tolak. Tapi tak usah melawan dengan kekerasan. Itulah dia tadi pandangan hukum tahlilan menurut Syekh Ali Jabir. Selanjutnya kita dengarkan pandangan atau hukum tahlilan menurut Buya Yahya. Urusan tahlil dalam bahasa fikih adalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Dalam bahasa syariat adalah ihda'us thawab, menghadiahkan pahala. Membaca Al-Quran, ada zikir, kemudian kita hadiahkan pahalanya untuk orang meninggal dunia. Ini perbedaan ulama dalam hal ini. Kebanyakan mengatakan nyampe. Dinukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Tapi dijelaskan oleh muridnya tidak nyampe kalau tidak dialamatkan. Kesimpulannya akan menjadi sepakat bahwasanya menghadiahkan pahala adalah bukan sesuatu yang batil. Hanya permasalahan nyampe atau tidak nyampe, bukan bid'ah atau tidak bid'ah. Jadi tahlilan itu yang menghadiahkan pahala. Perbedaan antara ulama bukan bid'ah dan bukan bid'ah, akan tapi nyampe atau tidak nyampe. Tapi dilapangkan menjadi bid'ah dan tidak bid'ah. Ini adalah permasalahan yang bahaya sekali ini. Bukan bid'ah dikatakan bid'ah. Baik. Kemudian adapun caranya bebas. Orang bisa membuat cara masing-masing. Selama ini kebaca qul huwallahu falaq, qul binnas, kemudian surat Fatihah, alif lam mim, ayat kursi, amanar rasul, ya hadiahkan untuk meninggal dunia, sah. Kalau Anda pengen satu Quran hatam boleh. Intinya amal baik lalu kita hadiahkan pada orang meninggal dunia. Selesai. Itulah tadi penjelasan tentang hukum tahlilan menurut Buya Yahya. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan yang terakhir, yaitu dari Ustadz Abdul Somad. Nabi tak ada nyebut, sahabat Nabi tak ada menyebut, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Auf, Abdurrahman, tak ada menyebut. Yang ada menyebut tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha, orang yang mati itu diuji antara 7 sampai 40 hari. Dianjurkan bersedekah makanan dan berkirim doa selama 7 dan 40 hari. Bagi siapa yang mau melakukan itu dalilnya. Saya buat judulnya bukan tradisi Hindu, karena ada mengatakan itu dari tradisi Hindu Bali. Bukan, itu dari pendapat salaf. Salaf itu yang berbicara. Namanya Imam Atha, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhdu. Baca dalam buku 37 masalah populer. Imam Syafi'i mengatakan amalan baca Quran itu tidak sampai pahalanya kepada si mayit. Dengar ya baik-baik ya. Wa qala Syafi'i, Syafi'i berkata, wal ashab, ulama mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun, seandainya mereka bacakan sekhatam Quran maka perbuatan itu baik. Seelok-eloknya kita bacakan sekhatam Quran, hadiahkan pahalanya untuk almarhum nenek, datuk, nenek, adik, segala macam. Yang ngomong begini siapa? Imam Nawawi. Makanya kalau baca fikih Syafi'i jangan dibaca menurut orang Hambali. Ini yang jadi masalah. Baca fikih Syafi'i tapi yang jelaskan orang Hambali. Belajarlah mazhab. Dia belajar mazhab tak pernah, tapi ngutip mazhab rajin. Kalau mau baca fikih Syafi'i, bacanya karya Nawawi. Karena Imam Nawawi meninggal 676, dialah yang merevisi semua. Qala kata sebulan kata. Dirangkumnya semua. Baca kitabnya Raudhatut Talibin. Baca kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Itu induk-induk mazhab Syafi'i. Saya ulang sekali lagi. Apa kata Imam Nawawi? Wa qala Syafi'i. Syafi'i berkata, wal ashab, mazhab Syafi'i berkata, wa in khatimul Quran, kalau mereka khatamkan sekhatam Al-Quran, fahuwa hasanun, lo mantap, lancak bana, very good. Penonton yang berbahagia, itulah tadi masing-masing pendapat dari para ustadz, syekh, buya, dan ustadz-ustadz lainnya tentang bagaimana hukum tahlilan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ilmu dan hikmahnya, sehingga bisa kita pahami apa yang sudah disampaikan oleh beliau.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.